saya Mira Pratasari. Saya guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 15 Batanghari. Saya mahasiswi PPG UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi batch 1 2024. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan 2 dengan materi fungsi Al-Quran dan Hadis serta isi kandungan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, apakah hari ini sehat semua? Sehat. Harus semangat ya nak belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Siap, gerak, berdoa dimulai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen dulu. Apa ada yang tidak hadir? Rido ada Rido? Ya. Siapa ini? Naya ada Naya? Ada. Alhamdulillah berarti hadir semua. Kita dalam memulai untuk belajar kita harus semangat ya. Pola makannya dijaga supaya kita tetap sehat dan semangat untuk memulai belajar. Kita masuk ke materi. Ibu ada ice breaking. Bisa ice breakingnya mulai? Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Tepuk Islam. Islam. Nabiku Muhammad. Kitabku Al-Quran. Kiblatku Ka'bah. Saudaraku muslim muslimat. Musuhku setan. Ya, biar aku tunjukkan semua. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu semua ya. Ibu ingin mengingatkan materi pada minggu lalu. Apa ada yang tahu apa materi kita minggu lalu? Tentang apa ya? Nak? Hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Iya benar. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Mana alif lam syamsiah itu alif lamnya dibaca secara tidak jelas. Dan kemudian alif lam qamariyah alif lamnya dibaca secara jelas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang yang mana tujuan pembelajarannya adalah anak ibu dapat memahami isi kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64, kemudian dapat mengerti apa itu pengertian hadis Al-Quran, kemudian fungsinya masing-masing. Jadi nanti kita akan membuat sebuah karya atau produk berupa peta konsep. Nah, nanti itu adalah tugasnya. Kemudian ibu ingin bertanya nih, ada yang tahu tidak sebelum masuk materi kita hari ini? Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Apa arti Al-Quran? Ya, Daniel silakan. Yang diberikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ya benar. Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Kemudian Al-Quran ini apa fungsinya bagi kita? Ada yang tahu? Ya, baby? Al-Quran adalah petunjuk dan pembacaan hidup manusia. Ya. Al-Quran fungsinya salah satu
dinamakan dengan hadis. Itu namanya hadis. Kemudian apa sih fungsi hadis ini? Ada yang tahu fungsi hadis? Fungsi Ya. hadis adalah untuk memperjelas ayat Al-Quran. Fungsinya adalah untuk memperjelas ayat Al-Quran. Nanti akan Ibu jelaskan secara rinci. Berarti anak-anak Ibu sudah mengetahui lebih sedikitnya untuk materi kita hari ini. Kemudian inilah materi kita hari ini adalah fungsi Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran tadi, Al-Quran merupakan wahyu yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Kemudian apa sih Al-Quran ini? Kemudian Al-Quran itu biasa kita kenal diawali dari surah apa Al-Quran? Surah apa? Pertama di dalam Al-Quran. Al-Fatihah. Awali dari surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah yang dinamakan Al-Quran. Kemudian fungsinya tadi sebagai pedoman untuk hidup manusia. Kemudian sebagai obat untuk manusia, mau obat secara rohani maupun secara jasmani. Kemudian Al-Quran itu solusi dari setiap permasalahan dalam kehidupan manusia. Itulah fungsi daripada Al-Quran. Seperti yang dikatakan kawan-kawan tadi. Nah, ini sudah secara jelas. Kemudian pengertian hadisnya. Hadis itu dari semua tingkah laku Nabi maupun dari perkataan perbuatannya dan segala tingkah lakunya itu dinamakan dengan hadis. Tapi yang bersumber dari Nabi Muhammad, hanya pada Nabi Muhammad itu namanya hadis. Fungsi daripada hadis itu yang pertama adalah bayan takrir ini artinya adalah sebagai memperkokoh atau memperkuat daripada isi Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ayat itu tidak kurang jelas, maka dia fungsinya adalah untuk memperkokoh daripada isi ayat Al-Quran. Kemudian bayan tafsir. Bayan tafsir ini adalah sebagai perinci daripada ayat Al-Quran. Jadi gunanya hadis itu tadi untuk memperinci atau mengkhususkan ayat Al-Quran yang masih secara umum. Kemudian yang ketiga adalah bayan nasakh. Bayan nasakh ini gunanya adalah hadis sebagai pembatalan daripada hukum yang lama kepada hukum yang baru yang dianggap lebih maslahat atau mengandung kedamaian untuk masyarakat. Nah, itulah daripada fungsi Al-Quran dan hadis. Terkait kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64, yang mana di sini dijelaskan bahwa isi kandungan surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 ini adalah untuk perintah Allah kepada kita untuk taat kepada Allah, yaitu melalui Al-Quran. Kemudian yang kedua taat kepada Rasul, yaitu dengan hadis tadi. Kemudian yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kita. Kalau di Indonesia siapa pemimpinnya saat ini? Kemudian yang kedua, kalau kita di sekolah berarti pemimpin kita adalah kepala sekolah kita. Di dalam kelas berarti wali kelasnya, ada ketua kelasnya. Wajib untuk kita patuhi selama perintah itu masih dalam perintah Allah. Kalau dia tidak di dalam perintah Allah, maka kita boleh tidak menurutinya. Kalau perintah itu masih dalam aturan Allah, maka wajib kita ikuti. Paham ya nak? Sudah paham pelajaran hari ini? Materi yang disampaikan sudah paham? Oke, setelah ini berarti kita akan membuat sebuah peta konsep. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan tugasnya masing-masing untuk membuat peta konsep tentang materi hari ini dengan tema berbeda-beda. Dia akan disajikan atau ditampilkan di depan kelas untuk masing-masing kelompok.
Ibu akan memberikan waktu selama 90 menit untuk mengerjakan proyek ini. Untuk kelompok 1 nih ya, kelompok 1 materinya adalah tentang definisi Al-Quran. Kemudian kelompok 2 tentang definisi fungsi Al-Quran. Kelompok 3 pengertian atau definisi daripada hadis. Kemudian kelompok 4 tentang fungsi hadis. Kelompok 5 tentang isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Silakan dikerjakan. Silakan, Pak. Semua ya. Oke. Baik, anak-anak ibu semuanya sudah. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan hasil karyanya. Pada nanti masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan dibacakan. Definisi Al-Quran. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Kitab suci bagi orang muslim dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan kata qoro'ah yaqri'u Quran yang artinya bacaan atau cara membacanya. Apakah sudah bagus semua nih kata konsepnya? Ya. Penjelasannya juga bagus. Kemudian kreasinya juga sudah bagus ya. Sudah bagus semua ya. Untuk kelompok 1 sudah sangat bagus. Kemudian kita lanjut kepada kelompok kedua. Silakan maju untuk kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu petunjuk atau pedoman bagi seluruh manusia dalam menjalankan kehidupan. Sebagai bentuk, yaitu berusaha atau berbeda dari suatu yang hak dan yang benar bagi sebagai keadaan yang tersurat dari Nabi Muhammad hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Maknanya relatif sama dengan jumlah kabar dan asal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi hadis. Ayat at-tafsir berfungsi sebagai memperkuat atau memperoleh isi kandungan Al-Quran. Ayat at-tafsir sebagai perinci bagi ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Ayat al-tasir sebagai kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran yang menerangkan pokoknya saja. Bayan al-nasah berfungsi membatalkan hukum terdahulu karena sebab ketentuan baru dianggap lebih masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bentuknya juga bagus, kemudian ini materinya juga sangat bagus. Silakan sekali lagi kita tunggu semua. Anak-anak ibu semuanya, apakah ada yang tidak paham tentang pelajaran kita hari ini? Paham semua ya? Kemudian apakah pelajaran hari ini sudah menyenangkan? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil materi hari ini? Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman bagi manusia. Kemudian isi kandungan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surah An-Nahl ayat 4 adalah tentang perintah taat kepada Allah dan Allah. Ya, benar sekali. Dari kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber bagi kehidupan kita. Kemudian kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64 tadi adalah perintah untuk kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemimpin di antara kita. Baik anak-anak ibu semuanya, silakan dikerjakan nanti untuk tugas di rumah akan ibu kirimkan ke grup WA kita, nanti akan anak-anak ibu tinggal mengirim kembali kepada ibu untuk tugasnya diselesaikan di rumah. Kemudian setelah itu untuk pelajaran kita hari ini, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna, As-Sami, Al-Khabir, dan Al-Alim. Pada kesempatan nanti kita akan mempelajari tentang materi tersebut. Mungkin untuk pertemuan hari ini hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Sebelum ibu akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.